Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke mata pelajaran prakarya, sedikit Pak Ivan mengingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu menerapkan 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga membaca doa. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai hasil samping dari pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama, serealia. Ya, serealia ini merupakan kelompok biji-bijian. Ya, jadi ada beberapa hasil samping dari olahan serealia. Yang pertama, padi. Ya, hasil samping serealia yang berupa beras yang merupakan makanan pokok bagi manusia. Ya. Yang kedua ada gandum. Ya. Gandum ini hasil sampingnya yang dapat kita gunakan sebagai olahan makanan. Contohnya seperti bran ya. Bran itu bagian terluar dari kulit gandum. Terus ada polar kulit gandum bagian dalam yang berupa serpihan. Ya. Yang ketiga ada jagung. Ya, jagung ini memiliki bonggol yang dapat diproses menjadi tepung dan juga klobot. Ya, atau kulit jagung ini yang dapat digunakan untuk membungkus makanan. Ya. Yang kedua ada kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini bahan samping hasil samping yang dapat digunakan sebagai olahan makanan. Yang pertama ada ampas dari kacang kedelai. Ya, jadi ampas dari kacang kedelai ini dapat digunakan sebagai bahan makanan seperti gembus. Ya. Yang kedua ada kacang hijau. Ya, kacang hijau ini hasil sampingnya ya berupa daun yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan akar yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ataupun pupuk organik. Itu merupakan hasil samping dari kacang hijau. Yang ketiga ada buah jambu. Ya, buah jambu ini juga dapat dimanfaatkan sebagai hasil samping yaitu dari kacang metenya itu ya. Kacang mete ya dapat diolah menjadi makanan. Dan yang ketiga ada umbi. Nah, dari umbi ini yang dapat digunakan sebagai hasil samping yang pertama ada daun singkong dan ubi jalar. Ya. Ini juga dapat digunakan sebagai bahan makanan. Ya, jadi dapat digunakan sebagai keripik, ya, pembuatan keripik. Terus juga yang kedua ada kulit singkong. Bagian dalam yang berwarna putih itu juga dapat digunakan sebagai makanan. Dan yang ketiga ada batang dan daun talas. Dan tentunya masih banyak lagi hasil olahan samping yang dapat dimanfaatkan dari tanaman kacang-kacangan, serealia dan umbi baik sebagai bahan pangan ataupun bahkan peternakan, bahan pupuk kompos, bahkan bahan bakar hingga bahan bangunan. Nah, ini materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Apabila kalian kurang jelas, nanti kalian bisa tanyakan Pak Ivan melalui WA. Dan bagi yang belum mengerjakan atau membuat penilaian praktek, ya segera mengerjakan ya pada bab kerajinan ya. Kemarin sudah Pak Ivan bagikan melalui Google Form ya. Yaitu nanti kalian tugasnya untuk tugas praktek membuat kerajinan yang terbuat dari botol plastik dan juga kardus yang dibentuk menyerupai kura-kura ya, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyimpan uang atau yang disebut nama lainnya atau celengan ya. Segera dikerjakan. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Pak Ivan sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya Pak Ivan mohon maaf. Sekian dari Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.